Indonesia. 59, and the last World Cup appearance was 1986. Thank you, Shin and Timur. Let's give another round of applause to Saudi Arabia, one of the powerhouse in Asian football, FIFA ranking 50. Congratulations to the Indonesian team. They deserve to win this game this evening. I accept this challenge. Come on guys, come on, this is a walker. هذا كاس عالم. Bagaimana peluang yang dimiliki? Akhirnya, terjawab sudah. Indonesia resmi tergabung di grup B pada round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan yang menarik, kita bakal reunian lagi sama dua tim yang sebelumnya juga jadi lawan tangguh di babak sebelumnya, Arab Saudi dan Irak. Persaingan pun bakal makin panas karena kini yang diperebutkan bukan sekadar gengsi, tapi tiket langsung ke Piala Dunia. Yang patut kita syukuri terlebih dulu adalah, untungnya kita nggak segrup sama Qatar. Jujur aja, tim itu dari dulu memang nyebelin. Jadi bisa dibilang peluang Garuda di grup ini masih cukup terbuka, meski tetap tidak mudah. Tapi setidaknya kita sudah cukup paham dengan pola main Arab Saudi dan Irak. Kita tahu cara mereka menyerang, bertahan, dan kadang cara mereka panik. Apalagi Irak kini dilatih Graham Arnold, pelatih yang dulu pernah menangani Australia, tim yang sukses kita tahan imbang 0-0. Jadi secara psikologis kita udah pernah nunjukin bahwa kita bisa tampil solid lawan pelatih sekelas dia. Nah sekarang pertanyaannya, gimana reaksi Arab Saudi dan Irak ketika tahu mereka harus ketemu Indonesia lagi? Apakah mereka senang? Atau justru mulai was-was karena sadar Garuda bukan lagi tim yang bisa diremehkan? Untuk itu, inilah cerita selengkapnya. Indonesia. 59, and the last World Cup appearance was 9 powerhouse in Asian football, FIFA ranking 58, and this is for Congratulations to the Indonesian team. They deserve to win this game this evening. I accept. Ya, drawing round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 akhirnya resmi digelar di Kuala Lumpur. Indonesia dalam momen bersejarah ini diwakili oleh Patrick Kluivert, sang pelatih anyar, serta Pak Marji sebagai manajer tim. Sebuah langkah simbolis yang menunjukkan bahwa kita datang bukan hanya untuk berpartisipasi, tapi bersaing. Sebelumnya, kekhawatiran sempat merebak. Banyak pihak takut Indonesia akan masuk ke grup yang sama dengan Qatar. Bukan tanpa alasan, meskipun supporter kita kerap hadir dalam jumlah besar di sana, semua tahu bahwa bertanding di tanah Qatar bukan sekadar urusan taktik dan strategi. Negara itu sudah lama dikenal dengan reputasi yang sulit dijelaskan secara teknis. Bahkan tim-tim besar seperti Iran pun secara terbuka lebih memilih menghindari pertemuan dengan mereka. Bukan karena kekuatan di lapangan, tetapi lebih karena hal-hal di luar sepak bola. Faktor yang membuat banyak pelatih geleng-geleng kepala. Namun, takdir berkata lain. Indonesia akhirnya tergabung di grup B bersama Arab Saudi yang bertindak sebagai tuan rumah serta Irak, lawan lama yang sudah cukup sering kita hadapi di berbagai level. Di atas kertas, ini grup yang tidak ringan tapi juga bukan mimpi buruk. Justru ini grup yang memungkinkan kita untuk tampil optimal dan membuat kejutan. Untuk Arab Saudi, kita sudah mengenal gaya bermain mereka. Dari 2 pertemuan sebelumnya di round 3, kita tak pernah kalah. Sekali menang dan sekali imbang. Statistik yang memberi alasan untuk percaya diri. Sementara Irak memang jadi tantangan tersendiri. Dari round 2 hingga Piala Asia, mereka selalu unggul atas kita. Namun kini kondisinya berbeda. Mereka telah ditinggal Jesus Casas dan kini dipimpin Graham Arnold, nama besar yang sebelumnya melatih Australia. Bagi Arnold, pertemuan ini mungkin jadi ajang pembuktian. Bahkan saat itu, ia secara terbuka mengakui keunggulan Indonesia dalam transisi cepat dan disiplin bertahan. Kini, Arab Saudi berada di bawah komandonya, dengan keuntungan sebagai tuan rumah, tapi juga beban ekspektasi yang besar. Di sisi lain, Indonesia pun tak lagi sama. Dengan Patrick Kluivert di pinggir lapangan, gaya main Garuda dipastikan mengalami perubahan signifikan. Dan ini bisa menjadi elemen kejutan tersendiri. Tim-tim lawan boleh saja membaca catatan masa lalu, tapi mereka belum benar-benar tahu wajah baru Indonesia yang sedang dibangun.
Ya, berikutnya mari bicara soal Irak. Di atas kertas ini memang lawan yang selama ini jadi batu sandungan besar bagi Indonesia. Rekam jejaknya pun tak bisa dibantah. Di round 2, kita kalah telak 5-1 di Basra, lalu kembali tumbang 2-0 di GBK. Bahkan saat bertemu lagi di Piala Asia, hasilnya tetap belum berpihak. Kita harus mengakui keunggulan mereka 3-1. Dari situ, satu hal jadi jelas, Irak tahu betul bagaimana cara mengalahkan Indonesia. Namun, sepak bola selalu punya ruang untuk perubahan. Kali ini kondisinya tak lagi sama. Kedua tim datang dengan wajah baru. Indonesia kini ditukangi Patrick Kluivert, sementara Irak dipimpin oleh Graham Arnold, nama yang tentu masih melekat dalam ingatan kita. Saat masih menangani Australia, Arnold pernah frustrasi setelah timnya hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Indonesia. Sebuah hasil yang dalam konteks saat itu memberi sinyal bahwa Garuda bukan lagi tim penggembira. Kini, Arnold memulai babak baru bersama Irak. Dan meskipun ia membawa segudang pengalaman, proses adaptasi tetap menjadi tantangan. Ia pun sadar, Indonesia yang akan ia hadapi nanti adalah tim yang berbeda. Dengan pelatih anyar dan pendekatan taktik yang kemungkinan besar lebih modern, Indonesia bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Bahkan, dalam salah satu komentarnya, Arnold mengakui bahwa Indonesia memiliki semangat baru dan kemungkinan akan terus memperkuat diri demi ambisi besar, lolos ke Piala Dunia. Lebih jauh, ia juga menyoroti peran penting sosok Erick Thohir di balik kemajuan pesat sepak bola Indonesia. Baginya, Erick bukan hanya pemimpin federasi, tapi juga sosok visioner yang tak segan berinvestasi demi masa depan. Ia menyebut Erick sebagai tokoh yang kaya dan lebih penting lagi, royal. Sebuah pengakuan yang menunjukkan bahwa dari luar pun, dunia mulai melihat Indonesia bukan hanya sebagai negara sepak bola, tapi juga sebagai kekuatan yang sedang tumbuh dengan serius. Di Indonesia, mereka punya ketua yang sangat kaya, dan mereka menginvestasikan uang yang sangat banyak di sepak bola. Ucap singkat Graham Arnold dikutip dari ESPN. Ya, sebagai pengingat, round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar pada 8 hingga 14 Oktober 2025. 6 tim terbaik akan bertarung memperebutkan 2 tiket emas menuju Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berbeda dari fase-fase sebelumnya, kali ini format yang digunakan adalah venue terpusat. Grup A akan berlangsung di Qatar, sementara grup B digelar di Arab Saudi. Masing-masing grup berisi 3 tim yang akan saling berhadapan 1 kali dalam sistem round robin. Tim peringkat pertama dari tiap grup otomatis mengamankan tempat di Piala Dunia. Sementara runner-up dari kedua grup akan bertemu dalam laga 2 leg pada November 2025 untuk memperebutkan 1 tempat terakhir di Interconfederation Playoff yang akan digelar Maret 2026. Babak penentuan terakhir atau bisa dibilang finalnya final. Melihat skema ini, satu hal jadi sangat jelas. Tidak ada ruang untuk kesalahan, tidak ada tempat untuk bermain aman. Setiap pertandingan di round 4 punya bobot yang luar biasa besar. Dan satu-satunya jalan adalah fight habis-habisan untuk meraih 6 poin penuh. Karena cuma itu cara paling pasti untuk menuliskan sejarah. Untuk Indonesia, harapan besarnya ada pada Oktober nanti. Mudah-mudahan semua pemain inti, termasuk yang bermain di luar negeri seperti Rumani, bisa tersedia. Jika ada tambahan pemain baru yang masuk kategori grade A, itu akan jadi bonus besar. Dan itulah kenapa laga uji coba di FIFA Matchday bulan September menghadapi Kuwait dan Lebanon wajib dimanfaatkan sebaik mungkin. Bukan sekadar mengisi jadwal, tapi jadi ruang eksperimen total untuk tim pelatih. Tempat untuk mengasah skema, mematangkan taktik, dan menguji kekompakan. Dan soal ranking FIFA? Lupakan dulu, karena percuma punya ranking bagus kalau pada akhirnya gagal lolos ke Piala Dunia. Tapi sebaliknya, kalau kita bisa tampil maksimal, menang, dan mencetak sejarah. Ranking FIFA pun akan mengikuti dengan sendirinya. Oleh karena itu, sekarang bukan saatnya memikirkan ego masing-masing. Bukan waktunya tarik ulur kepentingan klub dan federasi. Ini saatnya semua bersatu untuk satu tujuan, membawa Indonesia ke pentas Piala Dunia. 2 pertandingan di round 4 bukan lagi ajang coba-coba. Ini adalah ujian mental, kualitas, dan keberanian. Dan hanya mereka yang siap berkorban yang akan menuliskan sejarah.
Dengan apa yang telah terjadi, yang jelas round 4 ini memang punya format yang simpel dan ringkas. Tapi justru disitulah tekanannya, besar, brutal, dan tanpa ampun. Setiap laga ibarat partai final. Sekali terpleset, bisa langsung habis harapan. Itulah kenapa semua pihak, pelatih, pemain, ofisial, bahkan federasi harus benar-benar bijak dalam mengambil keputusan. Karena sistem ini hanya memberi 2 pertandingan untuk menentukan nasib. 2 laga, 2 peluang, 1 kesalahan bisa menghancurkan segalanya. Dalam persaingan sepadat dan sesingkat ini, konsentrasi dan efisiensi jadi harga mati. Untuk Indonesia, permainan cantik memang menyenangkan. Tapi pada titik ini, hasil adalah segalanya. Karena sepak bola di level tertinggi tak pernah menanyakan seberapa indah kamu bermain, tapi berapa poin yang kamu dapat. Ini soal mental. Dan untungnya, mayoritas pemain kita sudah punya pengalaman di kompetisi Eropa. Itu harus jadi modal besar, karena mereka pernah hidup di lingkungan yang menuntut fokus dan profesionalisme tinggi. Tinggal bagaimana semua bisa menyatukan itu ke dalam sistem tim nasional. Apalagi jadwal pertandingan nanti benar-benar padat, hanya dalam rentang 6 hari, mulai 8 Oktober sampai 14 Oktober 2025, semua akan ditentukan. Tekanan tinggi akan menyelimuti tiap laga, tiap menit, tiap keputusan. Bukan hanya fisik yang diuji, tapi mental dan kedalaman skuad juga akan jadi faktor penentu. Itulah kenapa segala sesuatu harus disiapkan dari sekarang. Bukan nanti, bukan mepet, karena kalau sampai ada satu saja elemen yang lalai atau justru bikin runyam suasana, bisa-bisa bukan lawan yang mengalahkan kita, tapi kita sendiri. Ya, dan ketika drawing selesai, satu hal yang pasti, Arab Saudi dan Irak tahu mereka tidak akan punya jalan yang mudah. Nama Indonesia mungkin belum jadi unggulan di atas kertas, tapi di lapangan, mereka sudah merasakannya sendiri. Arab Saudi yang pernah ditundukkan Garuda di laga penuh determinasi, pasti masih ingat betul bagaimana kerasnya perjuangan mereka waktu itu. Sementara Irak, meski punya catatan lebih baik atas Indonesia, kini harus menghadapi tim yang berbeda. Lebih matang, lebih terstruktur, dan lebih lapar akan pembuktian. Jadi jangan kaget kalau reaksi awal mereka bukan tawa, tapi diam. Karena mereka paham, Indonesia bukan lagi lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Di bawah arahan Patrick Kluivert dan dengan kekuatan baru yang terus bertambah, Garuda datang bukan untuk melengkapi grup, tapi untuk bersaing memperebutkan tiket Piala Dunia. Dan dari sini, satu pesan yang jelas bisa dibaca, Indonesia sudah siap. Bukan untuk bernostalgia, tapi untuk membuat babak baru dalam sejarah. Jadi, mari kita mulai permainan ini dan biarkan dunia melihat bahwa Garuda benar-benar sedang terbang menuju impiannya. Jadi itulah tadi cerita dari Garuda Aktif hari ini. Jangan lupa pantengin terus cerita menarik lainnya di channel ini dan jangan lupa klik like-nya serta tulis pendapatmu di kolom komentar. Dukung terus Timnas Indonesia karena masih banyak cerita menarik lainnya yang akan kami persembahkan untuk kalian semua. Tetap semangat!